asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kami hormati dan kami muliakan segenap pengurus dan relawan Yayasan Indonesia Luarangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa mencurahkan rahmat hidayah dan inayahnya kepada kita semua, dan juga memberikan nikmat yang paling besar, yakni nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga pada kesempatan di malam hari ini kita dapat berkumpul, dipertemukan dalam rangka telabuhan ini yang mudah-mudahan yang hati dan rangka kita senantiasa mendapat keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan para pengikut setianya yang saleh sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah dalam Islam, bisa menjalankan syariat dan kewajiban dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita sebelum mulai kita buka terlebih dahulu kajian Islam pada malam hari ini dengan sama-sama buka dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kajian Islam ini insyaallah Maulid Tangan akan mengadakan kajian rutin 1 bulan 2 kali, yaitu di pekan kedua dan pekan keempat. Dan pada malam hari ini insyaallah alhamdulillah kajian diisi oleh Ustaz Mas Dinar Rusi. Untuk persingkat waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wansur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Kang Yopi beserta jajarannya dari manajemen Yayasan Sultan.com dan seluruh ikhwan billah. Alhamdulillah dari setiap divisi ada semuanya, baik yang ada di Bekasi dan juga yang ada di Solo. Dan tentunya kita juga menyapa pada sholihin-sholihat dari Instagram, YouTube dan seluruh medsos media Ulu Tanah yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan senantiasa kepada Allah yang berikan kita begitu banyak nikmat, sehingga syukur alhamdulillah malam hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia dan penuh berkah. Tidak lain dan tidak bukan sama-sama kita luruskan niat ini, kita jadikan sebagai majelis ilmu, sehingga apapun yang menjadi maksud dan tujuan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya, dan ketika sudah mendapatkannya Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah di dalamnya. Dan mudah-mudahan kita pun berharap apa yang kita kaji, yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia sampai akhirat, ilmu yang bukan cuma sekedar tahu, tapi bisa berbuah amal soleh dan kebaikannya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang senantiasa menunjukkan sunnah-sunnahnya dan telah mendapatkan syafaat Rahman dan Hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani billah rahimahumullah. Insyaallah alhamdulillah
lagi setelah sekian lama nih. Kalau nggak salah terakhir ketemu kita pas halal bihalal, betul ya? Terus kemarin saya kumpul juga dari sini, kumpul makan-makan. Jadi gini Akhi, kenapa dulu kita sampaikan kita ini harus selalu berbahagia, harus senang. Kalau misalkan orang-orang dengan mencari kesenangan dengan melakukan berbagai macam perilaku maksiat, hura-hura dan foya-foya, tujuannya cuma satu, supaya apa? Supaya senang, betul. Nah, kenapa terkadang orang-orang yang melakukan taat kayaknya mukanya serius banget, tegang terus, slow aja, ya kan? Slow aja. Jangan dianggap besok nih kayaknya utang jatuh tempo gitu, sehingga harus meningkatkan rumah. Enggak, santai aja. Ini sebetulnya PR besar buat kita ya, orang-orang yang hidup di medan dakwah, untuk menghadirkan dakwah itu menyenangkan, taat kepada Allah itu membahagiakan, bukan kesan sebaliknya. Kalau ingat pengajian horor, betul, yang dibahas neraka, paling mana? Betul, bukan gak boleh, memang harus. Tapi kalau setiap kali itu orang yang kenalnya nanti agama itu hanya menakutkan. Ini gimana caranya kita mengolah pengajian yang kita adakan, kajian-kajian yang akan kita selenggarakan itu semuanya menyenangkan. Sehingga orang-orang untuk mencari kesenangan itu bukan di tempat-tempat maksiat. Benar ikut ngaji, enak kok ngaji. Bukan cuma sekedar dapat ilmu, dapat saudara, tapi ngaji juga enak, menyenangkan. Kan ada pak orang ngaji horor, mukanya itu muka-muka diem semua. Saya kayaknya nggak cocok begitu. Ya, saya senang orang-orang begini nih, ya kan? Wajah-wajah pokoknya dunia akhirat senang aja mudah. Ya, amin ya rabbal alamin. Ada pesan nasihat yang bagus itu dari mana dari seorang salafus saleh itu, bahkan seorang tabi'in berpesan, kalau kita duduk bersama yang kita anggap husnuzonnya itu adalah orang saleh, kemudian kita senang duduk bersama mereka, maka mudah-mudahan satu saat nanti di surga pun akan berkumpul dengan mereka yang kita senang kumpul di dunia. Namun sebaliknya, kalau kita senang sama orang-orang yang duduk, ketika kita duduk senang sama dia, tapi dia itu tidak senang sama taat, senangnya sama maksiat, maka maksudnya nanti pun di akhirat akan dikumpulkan bersama mereka. Tinggal kita ya pilih sama siapa. Betul. Makanya sekali-kali lah, ya, yang duduk padang nih, jangan duduk padang lagi aja duduknya. Coba tengah-tengah Yopi kan begitu. Itu berdua-dua, ya Allah subhanallah, gitu ya. Gak sejoli udah bisa dipisahin udah itu. Tapi bukan ini, ini yang satu udah punya istri kan. Oh kan? Ini kalau kayak Bang Iba, bisa dia nyari teman Bang Ambul, Bang Andi kan begitu. Masya Allah, orang saleh. Insya Allah orang baik kenal satu-satunya, insya Allah gitu orang baik. Jadi kita sepakat ya, pokoknya pengajian kalau muka saya ada, jangan pakai pasang-pasang muka perang Pak. Ya, ngaji mah santai aja. Tempat ngaji tempat yang paling menyenangkan dan paling nyaman buat kita, gitu. Jadi ntar kangen baik, kapan sih ngaji lagi? Cakep tuh pengajian. Tapi kalau pas di-share, ntar malam ngaji kita istighfar, selesai istighfar, astagfirullah, ngaji lagi aja begitu. Janganlah ya, kalau bisa ngaji, tapi kalau misalkan belum di-share aja nih, kita udah nanya ngaji lagi kapan, nah berarti ngaji kita menyenangkan. Makanya ini mungkin amanah berat buat kita sebagai penyedia dakwah, sebagai orang-orang yang berkecimpung di medan dakwah begitu ya, agar menjadikan tadi ketika orang mencari kesenangan, kebahagiaan, kenyamanan dengan cara-cara yang tidak terpuji dan tercela,
Nah sekarang bagaimana orang mendapatkan kenyamanan, kesenangan dan ketenangan itu justru di tempat-tempat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan hak dan batil itu akan senantiasa bertentangan ila yaumil qiyamah, sampai kiamat nggak bakalan selesai sampai kiamat. Nah kita bagaimana cara menyajikan yang hak itu, yang taat itu menyenangkan, sehingga orang-orang tuh mencari ketenangan gitu ya, jiwanya merasakan sesuatu yang lebih, yang beda justru di tempat ngaji. Maka mudah-mudahan hari ini pengajian kita tidak membosankan, amin ya rabbal. Santai aja Ikhwan, pokoknya kalau ngaji udah mulai bosan DM aja, langsung masalah. Ngaji mah gak udah lama betul ya, jangan berjam-jam tapi kagak ada yang nyangkut, nggak ada yang masuk. Ngaji mah 10 menit cukup, selebihnya ngobrol kan gitu ya. Ngopi, alhamdulillah, tapi nggak ada kopinya. Ikhwan billah rahimahumullah, tema kita juga rada-rada nih, inspirasi dan keseimbangan dalam hidup. Kan berat juga tuh kaidah, ya kan? Iya, yang simpel-simpel aja gitu ya. Yuk ketawa gitu aja tuh bahasa. Jadi judul-judulnya yang lucu-lucu, yang aneh-aneh gitu, yang biar kita iya judul ngaji ini juga nggak serem-serem amat begitu. Tapi nggak apa-apa, ini amanah dari panitia, inspirasi dan keseimbangan. Sebetulnya memang luar biasa agama kita ini, agama yang diturunkan oleh Allah mengajarkan seimbang. Kita nggak boleh condong kepada salah satunya, dunia banget dicela, akhirat banget ditegur. Kita misalkan baca surah Al-Qasas ayat 77, betul ya? Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari oleh kalian kehidupan akhirat, tapi jangan lupa bagian kamu dalam urusan dunia. Para sahabat kan dulu ketika zaman Rasulullah SAW memang luar biasa ya, kalau mencari urusan akhirat, ampun-ampunan, beda sama orang zaman sekarang. Kalau sekarang kayaknya dibalik, betul nggak? Nah, jadi orang dunia banget kalau sekarang, akhiratnya tinggalin. Zaman Rasulullah beda, akhirat banget orang dunianya rata-rata ditinggal, tapi ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan begitu. Yang bagus itu seimbang. Sampai satu ketika kan ada 3 orang yang datang ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW, tapi nggak ketemu. Akhirnya ketemu Ibu dan Aisyah radhiyallahu anha. 3 orang ini ngomong ketika bercerita tentang kehidupan Rasul di rumah, gitu, bagaimana sih Rasulullah kehidupannya di rumah. Oh, solehnya luar biasa Rasulullah itu, ibadahnya hebat, betul kan? Kita sama-sama tahu dah, tahadinya Rasulullah aja sampai bengkak kakinya. Kalau kita kan bukan bengkak kakinya, bengkak matanya. Kebanyakan apa tuh? Orang sih banyak nangis, betul? Nangis ya Allah, utang banyak. Banyak yang lain. Orangnya ada di sini, kan begitu. Masya Allah. Sampai bengkak. Begitu serius ya Rasul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa Rasul juga rajin, Bunda Aisyah. Maka ketika itu 3 orang ini sudah bilang, karena dia merasa kayak ibadahnya belum seapa-apanya sama Rasulullah, kelewat. Yang satu bilang, kalau gitu saya bakalan puasa terus selama-lamanya kalau mau buka. Yang satu lagi bilang, saya bakalan sholat tahajud semalaman suntuk dan gak mau lewat. Yang lain bilang yang ketiga, kalau gitu saya gak bakal nikah, udah ibadah baik begitu, gak usah punya bini dah, kadang ada bini rada ribet gitu gak sih? Halo? Hanya pengantin baru, Pak Ngambul, gimana? Enak ada kan apa sekarang ada bututnya? Ya kelihatan senyumannya.
Masya Allah. Datang Rasulullah SAW pulang, diceritain sama Ibunda Aisyah. Tadi ada 3 orang sahabatmu datang ke sini, ingin berjumpa denganmu tapi nggak ketemu. Lalu diceritainlah kepada baginda Rasulullah SAW. Kaget Rasulullah, akhirnya 3 orang dicari, dipanggil. 3 dipanggil. Sini, kalian ini yang bilang kaza wa kaza begini-begini, yang aku nggak mau buka, nggak mau 1 hari pun lewat atau puasa. Yang satu pengen tahajud terus, yang satu lagi sampai nggak mau nikah, pengen ibadah dari ganggu, katanya begitu. Betul kalian bilang begitu? Betul ya Rasul, kami yang bilang begitu. Dibilang oleh Rasulullah SAW, saya ini orang yang paling takut kepada Allah, lah, dan juga orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asumu ana uftir, aku puasa dan aku pun berbuka. Aku mau minal lail ana arqud, aku juga bangun malam tapi aku pun tidur. Wa atazawwaju nisa, dan aku pun menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang benci terhadap sunnahku maka bukan golonganku, kata Rasulullah. Lihat ya, ini gaya-gaya antum kayak ini.